Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihin bidharini amin. Wa man ahabba fillah wa lillahi man barra min ibadillahi wattaqa abghadha la mahalata man asallah wa a'rada an ta'atih. Wa man ahabba, siapa yang suka fillah karena dalam Allah, walillah, dan karena Allah, menyukai man barra, orang yang berbuat baik, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah, wattaqa, dan orang yang bertakwa, abghadha la mahalata man asallah, maka dia akan membenci, tidak bisa tidak, la mahalata, pasti akan membenci man asallah, orang yang bermaksiat kepada Allah, wa a'rada an ta'atihi, dan berpaling dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal hubba fillah wal bughdha fillah mutalaziman. Fa innal hubba, karena cinta fillah, karena Allah, wal bughdha fillah, dan benci karena Allah, mutalaziman, sesuatu hal yang selalu bersamaan, yang selalu berkaitan. La yasihu ahaduhuma bidul akhar. Tidak bisa dibenarkan salah satunya tanpa yang lain. Pasti kapan mahabbah fillah, pasti yubghidu fillah. Wahuma minad dini bimanzilatin aliyatin rafi'ah. Wahuma, dan keduanya, cinta dan benci karena Allah, ini termasuk mempunyai kedudukan bimanzilatin aliyah, termasuk di kedudukan aliyatin rafi'ah minad din, mempunyai kedudukan tinggi dari agama, dalam agama. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min awthaqi ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Termasuk lebih kuat-kuatnya, lebih erat-eratnya, lebih kuat-kuatnya tali-tali keimanan adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Hadits diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab As-Sunnah. Yani mujanabatul, beliau dalam Imam Abu Dawud memberi bab babu mujanabati ahlil ahwa wa bughdhihim wa bughdhuhum, menjauhi orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mempunyai ini mengikuti pikirannya sendiri, dan benci kepada mereka. Ini dalam kitab Sunan Abi Dawud, bab itu beliau mendatangkan hadis ini. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam ini bersabda, afdhalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Termasuk afdhalul a'mal adalah cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah. Akhrajahu Tirmidzi fi kitab Nawadirul Usul fi Ahaditsir Rasul, diceritakan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi. Juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab At-Tafsir. Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fil Hilyah, dalam Hilyatul Awliya. Semuanya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan nggih, al-afdhalul amal nggih. Oh, keliru saya. Man awthaqi ural iman, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Begitu juga Imam Tabarani. Terus kemudian afdhalul amal ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di bab tadi. Terus kemudian yang terakhir niki,
Wa qala alaihi salatu wassalam wa halil dinu illa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Wa halid din, dan apakah yakni agama itu tidak lain kecuali al-hubbu fillah, cinta karena Allah, wal bughdhu fillah, dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Islam ini tidak ada lain kecuali yaitu yani cinta Allah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Al-hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim At-Tirmidzi, bukan Imam Tirmidzi kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, tidak diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi dalam kitab Nawadirul Usul fa ahaditsir Rasul, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Hakim al-hadits. Wa auhallahu ila Isa, dan menunjukkan bahwa hub fillah, hub lillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, ini di dalam agama Islam ini mempunyai kedudukan sangat-sangat tinggi. Wa auhallahu ila Isa alaihi salam, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepada Isa alaihi salam, lau abadtani bi ibadati ahli samai wa ahli al-ardi wa hubbun fiyya laisa wa bughdun fiyya laisa ma nafa'aka dzalika indi. Lau abadtani, kalau engkau mencintaiku, nyembah kepadaku, bi ibadati ahli sama wa ahli ard, dengan penyembah kayak penyembahannya, dengan ibadahnya kamu beribadah kepadaku, dengan ibadahnya ahli sama dan ahli ardi, semuanya kamu lakukan semuanya. Wa hubbun fiyya laisa, sedangkan cinta di dalamku itu tidak ada. Wa bughdun fiyya laisa, dan benci karena aku, yani suka cinta karena aku enggak ada, dan benci karena aku tidak ada. Ma nafa'aka dzalika inti, maka itu tidak beri manfaat kepadamu menurut aku, yani indallah, menurut Allah ini tidak akan manfaati ibadah tersebut kalau memang tidak ada cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah ini pasti masih ada lah, hubbun fillah itu pasti ada. Orang mukmin itu pasti akan suka dengan orang-orang yang ini, cuman besar kecilnya lah ini yang kadarnya lain-lain. Pasti orang punya keimanan akan suka dengan orang yang sholat terus, pasti suka. Cuman kadarnya, nah ini yang lain-lain. Dan kadar itu saya yakin sesuai dengan kadar keimanan dia. Semakin besar keimanan dia, maka orang yang paling disenangi adalah orang-orang yang cinta, yang orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Isa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam juga bersabda, tahabbabu ilallahi bi bughdhi ahli ma'asi. Tahabbabu, mendekatkan dirilah, berusaha kamu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yani berbuatlah sesuatu supaya dicintai oleh Allah. Tahabbabu ilallah bi bughdhi ahli ma'asi, dengan benci kepada ahli maksiat. Wa taqarrabu, dan mendekatkan dirilah ilallah pada Allah, bil bu'di anhum, dengan menjauh dari mereka. Ini benci bukan berarti benci karena zatnya. Karena apa? Karena orang Islam sendiri mau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepingin menunjukkan kepada mereka, beri hidayah kepada mereka. Ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan tidak iman, Kanjeng Nabi kan susah. Ketika ada orang yang masuk Islam, niki napa gembira, itu berarti menunjukkan bahwa benci itu artinya bukan berarti gak kepingin memberi petunjuk kepada mereka, gak kepingin menyelamatkan mereka, tidak kemudian kepingin, oh kalau orang kafir berarti harus dibunuh, tidak seperti itu artinya. Buktinya orang seburuk-buruknya orang indallahi subhanahu wa ta'ala adalah orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Rasulullah SAW sebagaimana yang sebelah lewat menggambarkan beliau adalah kayak orang yang mau menyelamatkan hewan-hewan yang mau menerjang ke
api, mau menjatuhkan diri ke api, dan kemudian Kanjeng Nabi menyelamatkan. Siapa yang menyerang ke api adalah orang-orang yang ahli nar, berusaha diselamatkan. Nah, maka dari bugut di sini bukan berarti maknanya adalah kemudian tidak kepingin menunjukkan kepada mereka. Bahkan disemangati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ayahdiyabika la atiyallahu bika rajulan khairun minad dunya wa ma fiha. Allah menunjukkan, beri hidayah kepada seseorang lewat kamu, maka itu lebih baik daripada dunia seisinya. Wadlubu ridallahi ta'ala bisukhtihim atau bisakhatihim. Carilah ridha Allah, kejarlah ridha Allah Subhanahu wa taala bisakhatihim, dengan benci kepada mereka. Wa qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, muqata'atul fasiki qurbanun ilallah. Memutus hubungan dengan orang fasik adalah kurban, adalah pendekatan diri ilallah, kepada Allah Ta'ala. Hasan Basri ketika memutus, memblokade, memutus hubungan dengan orang fasik adalah kurbanun ilallah. Intaha. Fatabayyana bima dzakarna, maka jadi jelas dengan apa yang kami sebutkan, annahu yambaghi lil mu'min wa yata'ayyanu alaihi ayyuhibba ahlal khairi wa dini wal ilmi was salahi ahya'an wa amwatan. Jelas dari apa yang kami sebutkan, annahu sesungguhnya yang bagi sayugjanya lil mu'min, bagi seorang mukmin, wa yata'ayyanu, dan wajib alaihi, kepada orang mukmin, ayyuhibba alal khair, untuk mencintai ahlul khair, ahli kebagusan, ahli orang yang punya ahli kebaikan, watin, dan orang yang ahli agama, orang yang menetepi. Ahli agama bukan berarti ulamanya saja, tapi ahluddin, yakni orang-orang yang juga orang-orang yang melakukan perintah-perintah agama, ahluddin. Wal ilm, nah ini ahlul ilm sendiri, dan orang yang punya ilmu, wassalahi, dan orang yang mempunyai kesolehan, punya soleh, orang-orang soleh, ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Wa yubghidha ahlal batil, dan wajib, sayugjanya dan wajib bagi seorang mukmin untuk yubghidha, untuk membenci ahlal batil, kepada ahli kebatilan, wal fasadi, dan ahli kerusakan, wal zulmi, dan ahli kezaliman, wal fusuki, dan ahli kefasikan, kemaksiatan, ahya'an wa amwata, baik yang masih hidup maupun orang-orang yang mati, yang sudah mati. Wa yanbaghi lahu aidan ay yakhtara suhbatal akhyar wal abrar, dan sayugjanya juga setelah kita mencintai orang-orang yang baik-baik, orang-orang yang ahli taat, ahli agama, orang yang bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang ahli ilmu agama, mencintai mereka, maka saya di sini jelaskan kita juga harus kalau bisa berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Wa yanbaghi lahu, dan sayugjanya bagi dia aidan ay yakhtara suhbatal akhyar, untuk memilih suhbatal akhyar, menemani kepada orang-orang yang baik, wal abrar, dan orang-orang yang berbuat baik, wa yajtaniba suhbatal asyrar, dan menjauhi berteman dengan orang-orang buruk, syarrun, wal fujjari, dan orang-orang ahli maksiat. Wa fil hadits, dalam hadis disebutkan, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. La tashab, jangan kamu temani illa mu'minan, kecuali orang mukmin. Kamu jangan jadikan sahib kecuali orang mukmin. Wa la ya'kul, dan jangan makan ta'amaka, makananmu, illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Adab. Begitu juga Imam Tirmidzi meriwayatkan ini dalam kitab Zuhud, bab maja'a fi suhbatil mu'min, hadis yang datang dalam yang datang dalam masalah berteman dengan orang mukmin. Wa anna man lam yajid mu'minan taqiyan barran salihan yasabhu wa yu'ashiruhu
fal uzlatu wal infiratu khairun lahu wa aslahu min mukhalatati ahli syarri wal fasad. Wa annaman, dan sesungguhnya orang lam yajid yang tidak menemukan mukminan, seorang mukmin taqiyan yang bertakwa, barron yang berbuat baik, solihan yang soleh, yasabuhu yang dia bisa yang bisa berteman dengan orang tersebut, wa yu'ashiruhu yang dia bisa berserawung, bergaul, bersambung dengan orang tersebut. Fal uzlatu, maka uzlah menyendiri, wal infirat, maka uzlah ini uzlah dan menyendiri ini khairul, lebih bagus lahu untuknya, wa aslahu dan lebih bagus, lebih bisa menjadikan bagus untuknya min mukhalatati ahli syarr, dibanding dengan bercampur dengan orang-orang ahli keburukan, wal fasadi dan ahli kerusakan. Ketika tidak seseorang yang tidak menemukan seorang taqi, orang ber yang dia bisa menemaninya, maka lebih baik uzlah, menyendiri. Fa innakhul, dan itu lebih baik daripada mukhalatatus ahli syarr wal fasad. Fa innakhul total mufsidin, karena berbaur dengan orang-orang yang bikin kerusakan di dunia, azimun dararuha, azimun itu besar, dararuha bahayanya, kathirun syarruha dan banyak keburukannya, wa fiha afatun kathirah, dan di situ dalam bergaul bercampur dengan orang-orang yang berbuat kerusakan, afatun kathirah, ada ada penyakit-penyakit, ada pengrusak-pengrusak yang banyak, wa baliyatun, dan cobaan-cobaan dan kerusakan-kerusakan hailah yang sangat besar, ajilatun wa ajilah, baik di dunia, baik sekarang, wa ajilatun dan nanti di akhirat. Faminha, di antara keburukan yang didapatkan dari berhubungan, bergaul, bertemanan dengan orang-orang buruk adalah istiraqut tab'i minat tab'i, yani mengambilnya, mengambil watak dari watak yang lain. Ini napa jenenge niki, sifat-sifat niku bisa menular dari orang satu ke orang lain, min haitsu la yash'urul insan, dari sumber, dari segi, dari napa sumber yang seseorang tidak merasa, dari tempat yang dia tidak merasa, seseorang tidak merasa bahwa dia tertular. Sifat-sifat keburukan ini bisa menular tanpa sadar. Wa minha, yani kita kumpul karo wong sing bahase mobil, ya mobil terus. Kumpul karo bahase wong sing iki ini terus. Itu minimal. Itu minimal. Lah orang-orang fasik yang dibahas apa? Gak mungkin dibahas masjid. Gak mungkin yang dibahas sholat. Itu minimal adalah istiraqut apa? Karena apa yang di mulut itu pasti yang keluar dari mulut pasti apa yang di hatinya dipenuhi dengan itu. Nah, ketika ini berbicara tentang ini, pasti kita akan ikut akan ikut seperti ini. Wa minna, di antaranya lagi, anna musyahadata ahlil ghaflati wal i'rad taqtadil unsa bihim wal maila ila mahum alaihi min su'il hal. Di antaranya lagi, sesungguhnya musyahadat ahlil ghaflah, menyaksikan ahli ghaflah, ahli lalai, wal i'rad, dan ahli orang yang berpaling dari taat Allah, taqtadil unsa bihim, ini akan menjadikan taqtadil unsa bihi, ini menjadikan merasa terbiasa, aring dengan orang-orang yang seperti itu, wal maila, dan bisa menyebabkan kecondongan ila mahum alaih, terhadap sifat-sifat atau pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan, kepada apa yang mereka di atasnya, yakni sifat atau pekerjaan-pekerjaan mereka,
min su'il hal adalah dari keadaan-keadaan buruk, dari keadaan buruk yang mereka berada di atasnya, pekerjaan atau sifat-sifat mereka. Wa tuhawwinu 'alal qalbi wuqu'al ma'asi, dan itu akan meringankan, menjadikan menjadikan remeh di hatinya terjadinya kemaksiatan. Oh, ternyata juga maksiat kok, saya ternyata lebih baik daripada ini. Minimal itu ketika kita kumpul sama orang-orang yang ahli maksiat akan merasa, oh ternyata banyak temannya. Suatu kemaksiatan ketika itu satu, walaupun 3 orang ini sama-sama melakukan, ketika tidak tahu, ketika 3 orang ini tidak tahu podong lakoni kemaksiatan, podo takut kabeh, padahal 3-tiganya melakukan sebuah kemaksiatan yang sama. Tapi ketika sama-sama tidak tahu, karena mereka orang soleh, akhirnya nggak mau cerita kalau dia bermaksiat, sama-sama tidak tahu. Apa yang terjadi? Pasti 3-tiganya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti sowan niki saya punya kemaksiatan ini juga seperti ini. Tapi orang fasik pasti dia akan terang-terangan untuk berbuat maksiat. Maka ketika dia berbuat maksiat, kita melihat orang maksiat seperti itu, akhirnya kita terbiasa, akan menjadikan hati kita meremehkan kemaksiatan tersebut. Contoh, mestinya kan jilbab itulah wajib, menurut saya gak wajib kan gak ono. Karena kita sudah melihat biasa, akhirnya ya biasa saja, itu tidak ada masalah. Jadi terbiasa gak masalah, bahkan kita melakukan biasa saja, tidak harus tertutup. Coba kalau kita hidup di tengah-tengah orang yang soleh semuanya, kita akan terbuka, akan takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa menjadikan, jadi menyaksikan ahli ghaflah kemaksiatan mereka, ini menjadikan hati kita niku meremehkan sebuah kemaksiatan. Nah, contoh saya kalau dulu waktu dari Mekah ke sini, ya Allah semuanya kok maksiat kabeh gini ya. Semuanya kok meremehkan semuanya, maksud saya. Kan setelah kita tahu mereka kita mau berbuat maksiat kan ya ikut takut. Nah, tapi ketika melihat yang kayak gini, kita juga akhirnya jadi santai. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita kumpul dengan orang-orang ahli soleh, merasa orang itu hatinya hitam sedikit, tidak ingat Allah sedikit itu saja sudah takutnya, maka kita akan terbawa ke watak mereka, kita terbawa dengan suasana itu. Lain dengan kalau kita kumpul dengan orang-orang ahli maksiat, lagi sebaliknya terjadi. Nah, menyaksikan mereka ini menjadikan ini watajur, dan menyaksikan mereka, melihat kepada kemaksiatan mereka, tajurru ila tasyabuhi bihim, akan bisa menarik kita untuk menyerupai mereka. Wal istihsani ila aqwalihim, bahkan menganggap baik terhadap ucapan-ucapan wa af'alihim, dan perbuatan-perbuatan mereka. Maka bisa seperti ini ki. Wa fi dzalika yaqulu syair, di situ penyair berkata, anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarani yaqtadi. Anil mar'i la tas'al, anil mar'i, tentang seseorang la tas'al, jangan kamu tanyakan siapa dia. Wasal an qarinihi, tanyakan siapa teman dekatnya, tanyakan tentang teman dekatnya. Qarin ini orang yang bersamaan. Kalau kumpul sekali 2 kali, kita kadang harus suatu keharusan, karena kadang kita harus amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus memberi nasihat. Tapi kalau wasal angkar ini, tanyakan tentang orang yang selalu bersama dia, siapa teman dekatnya. Gak usah tanyakan siapa dia, tanyakan saja siapa teman dekatnya. Oh, teman dekatnya ini. Nah, mereka sudah ketahuan orang itu kayak apa. Fa kullu qarinin bil muqarani yaqtati. Ana sing riwayat fa innal qarina bil muqarani yaqtati, fa kullu qarinin, karena setiap teman dekat yaqtadi itu akan mengikuti bil muqarani, dengan orang yang selalu bersamanya, dengan sahabat yang selalu bersama dia.
Wa qala al-akhar ma yubri'ul jarba'a qurbu salimatin minha walakinnas salimata tajrabu. Ma yubri'u, tidak akan menyembuhkan al-jarba'a, hewan yang gudikan, orang yang kena apa jenis gudik atau yang kena penyakit gatal, mungkin apa jenis kena virus atau kena apa namanya ini, kena virus atau apa. Qurbu salimatin, dekat dengan hewan yang sehat, minha darinya. Dekatnya hewan yang sehat dari hewan yang kena penyakit gatal itu tidak bisa menyembuhkan hewan yang penyakitan. Jadi hewan yang gatalan didekatkan dengan hewan yang sehat, bukan yang sakit menjadi sehat. Jadi kebalikannya, walakinnas salimata tajrabu, tetapi salimah, tetapi hewan yang sehat ini tajrabu akan menjadi gudikan, akan menjadi gudikan. Wa bihadzal sabil ta'rifu ma fi khaltatil akhyar. Dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, dengan seperti ini, ta'rifu, kamu tahu ma fi khaltatil akhyar, apa kemaslahatan, kemanfaatan yang ada fi khaltatil akhyar, dalam bercampurnya orang-orang yang baik, wa ahlus shalah wa ahlus shalah, dan ahli-ahli kesolehan, orang-orang yang punya sifat kesolehan, minal masalihi, dari kemaslahatan, wal manafi, dan kemanfaatan, wal fawaidi, dan faidah al ajilati, yang sekarang, faidah sekarang, manfaat sekarang, masalah sekarang, wal ajilati, dan manfaat yang nanti di akhirat. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah benar-benar telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, mathalul jalisi salihi kamathali sahibil misk. Perumpamaannya orang yang membersamai duduk yang soleh, perumpamaan orang soleh membersamai duduk yang menemani, selalu menemani duduk, kamathali sahibil miski, ini kayak perumpamaannya orang yang mempunyai minyak misik. Imma ayyuhdiyaka, bisa dia memberi kamu, ayyuhdiyaka, wa imma amtata amin, bisa kamu membeli darinya, wa imma antajita minhu rihatan thayyibah, dan bisa kamu bisa merasakan darinya raihah thayyibah, bau yang wangi. Kalau kamu tidak diberi, ya kamu membeli, minimal kamu akan membaui bau yang wangi darinya ketika kamu berteman dengan orang mereka. Wa mathalul jalisi isu, adapun perumpamaannya teman duduk yang buruk itu karena fikhil fir, kayak orang yang meniup kir itu yakni apa, tiupan untuk pandai besi, supaya apinya besar, supaya bisa ditempa nih besinya itu, ini nyekir. Kayak yang meniup kan apa namanya ini, alat peniupnya api, pandai besi. Imma yuhriqa ithiyabak, bisa membakar kepakaianmu, wa imma antajida minhu raihatan muntinah, dan bisa minimal kamu menemukan, merasakan darinya bau yang busuk, karena baunya apa namanya niki, bakar itu. Nah, minimal kamu menemukan bau yang tidak enak, bisa-bisa pakaianmu terbakar kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang orang yang nafikhul kir itu, yang niup alat pandai besi itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di Sunan. Fa in qulta, kalau kamu bertanya,
qad yashabul insanu sahiban min ahlil khair wat ta'ah thumma yatra'u alaihi ma yughayyiru dzalika minal ghaflati wal ma'siyah. Qad yashabu, terkadang al insan, seseorang, yashabu, menemani, terkadang seseorang ini menemani sahiban, teman kan, teman min ahlil khair, yang termasuk ahlil khair, ahli kebagusan, wa ta'at, dan ahli ketaatan. Tsumma yatra'u alaihi, kemudian datang kepadanya, kemudian mengenai kepadanya ma yughayyiru dzalik, apa yang merubah itu semuanya, minal ghaflah, yaitu dia menjadi lalai, lupa dengan Allah, wal maksiyah, dan dia kemaksiatan. Dia mengatakan aslinya bagus dulunya, tapi setelah berteman kemudian dia menjadi buruk. Kadang seperti ini ki. Famal ladzi yanbaghi li sahibi ayu amilahu bihi, dan apa, perbuatan apa yang sayogjanya bagi temannya ini yang menemani orang seperti ini ki, ayu amilahu, untuk memperlakukannya dengan perbuatan tersebut. Kemudian mau bermuamalah dengannya dengan gimana, kemudian dia memperlakukannya gimana kalau sudah terjadi seperti ini. Fa'aqulu, aku menjawab, beliau Syekh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad rahimahullahu ta'ala berkata, yansahuhu bil lutfi wa rifq, ya beri nasihat kepadanya dengan halus, rifq, dan lembut, hatta yaruddahu ilallah, sehingga dia bisa mengembalikan dia kepada Allah lagi. Fa in raja'a, kalau kembali alhamdulillah, wa illa, kalau tidak mau kembali kepada Allah, wa'adhahu, beri mau'idhah, wa aghladahu alaih, dan keras, berbicara keras kepadanya, wa khawafahu billah, takut-takuti dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yanfa' fihi dzalik, kalau tidak memberi manfaat dalam kepada orang tersebut, dalamnya yakni kepada orang tersebut, dzalik itu semua itu tidak bisa memperbaikinya, tidak memberi manfaat kepadanya, wa ayyisa ma'ahu, dan dia sudah putus asa dari bersamanya, gak mungkin iso niki, ya jangan bau, maka jauhi dia. Wa aradu anhu, berpalinglah dari dia. Wantadhara, dan dia menunggu fihi, menunggu di dalam orang tersebut, yang menunggu keadaan orang tersebut, amrallahi, perintah Allah atau keputusan Allah, mau dijadikan apa, tunggu keputusan Allah tentang dia, apakah dijadikan kembali lagi kepada Allah apa enggak. Kalau memang dikembalikan, ya berarti ya berteman lagi, kalau enggak ya sudah, tinggalkan. Fa in ada ila ma kana alaih, fa in ada, kalau dia kembali ila ma kana alaih, kepada yang apa yang dulunya dia berada di atasnya, minal khair, yaitu baik, menjadi baik lagi, hadalahu, maka dia kembali kepadanya. Wa illa, kalau tidak kembali, fala khaira fi suhbati man la khaira fi, maka tidak ada kebagusan fi suhbati man, untuk dalam menemani orang-orang la khaira fi, yang tidak ada kebaikan untuknya. Fa in qulta, kalau kamu bertanya lagi, alladzi yanbaghi lil insan wa ya'tayyanu alaihi bughdhu ahlil ma'asi wa mujanabatuhum wa tarkul mu'asyarati wal mukhalatati lahum, yang baik, yang sayogjanya bagi seseorang, alladzi yanbaghi, sesuatu yang baik, yang sayogjanya lil insan, untuk seseorang, wa yata'ayyanu alaihi, dan wajib kepadanya, adalah bughdhu ahlil ma'asi, benci kepada ahli maksiat, wa mujanabatuhum, dan menjauhi mereka, wa tarkul mu'asyarah, dan tidak meninggalkan bergaul dengan mereka, wal mukhalatati lahum, dan meninggalkan bercampur lahum kepada mereka. Wa ma'adzalika, padahal selain itu, fal insan, seseorang makmur, diperintah bin nasihat, untuk berbuat nasihat lil muslimin, untuk berbuat baik, untuk menjadikan orang menjadi baik, umuman, secara umum. Loh, padahal seseorang itu diperintahkan untuk supaya berbuat baik, menjadikan orang itu menjadi baik, orang muslim menjadi baik secara umum. Nasihat ini memberi nasihat, ya dimaksudnya apa? Lebih umum dari hanya sekedar memberi nasihat. Jadi berusaha untuk orang lain itu menjadi baik, itu termasuk nasihat. Ini makna umum, walaupun kadang-kadang digunakan nasihat untuk memberi nasihat. Ad-dinun nasihah liman ya Rasulullah,
lillahi wa rasulihi wali apa sini niki wali aimmatil muslimin wali awamihim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Beri nasihat ini berbuat baik. Nah, kan wajib berbuat baik supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u ahli syarr ma'murun wa yad'u ahli syarri wal ma'siyil khair ilal khair, dan orang niku nggih diperintahkan untuk napa yad'u ajak-ajak ahli syarr ahli keburukan wal ma'siyah dan ahli kemaksiat diajak ilal khair untuk berbuat baik wa taati dan berbuat ketaatan. Bagaimana cara tanpa berkumpul dengan mereka? Tidak mungkin. Bagaimana niki? Fa'aqulu, maka aku beliau Syekh Abdullah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ngendika al-amru kadzalik, memang napa jenenge niki memang sedemikianlah urusan itu koyo ngono, memang bener. Walakinan nasihah wa ta'wa ilal khair la taqtadi mu'asyaratan wa mukhalatah, tapi nasihat wa ta'wah dan ajak-ajak ilal khair la taqtadi ini tidak menuntut untuk muasyarah, untuk bergaul secara intens, wa mukhalatah dan bercampur dengan mereka. Bal idza laqiyahum, tapi ketika dia ketemu dengan mereka, wa ra'alin nasihati wa ta'wa ilal khairi mawdi'an fihim, wa ra'a dan dia melihat, tapi wa idza laqiyahum bal idza laqin, tetapi idza laqiyahum ketika dia bertemu dengan mereka, wa ra'a dan dia memandang lin nasihah wa ta'wa untuk nasihat dan wah ilal khair kepada kebagusan, menemukan dia memandang, dia melihat maudhi'an fihim, ada tempat pada mereka. Jadi maksudnya kalau dia melihat ada celah, ada tempat untuk bernasihat kepada mereka, ada celah untuk memberi nasihat dan mengajak kepada mereka untuk kebaikan, fa'ala dzalika ma'ahum, maka dia berbuat itu bersama dengan mereka. Lah itu kadang-kadang orang ucap lah itu yang bergaul terus kemudian itu menjadikan mereka jadi baik dengan bergaul ini gini dengan berserawung. Seorang mukmin muslim mukmin walaupun eleke koyo napa nggih niki tetap bermanfaat kepada orang yang di bawahnya niku pasti. Tapi bukan kemudian kita napa melegalkan ketika mereka minum-minum kita bersama dengan mereka, ketika mereka berbuat maksiat kemudian kita kumpul dengan mereka, tidak bisa. Tapi seorang mukmin walaupun dia minum-minum umpamanya, itu pasti dia masih punya kebaikan, dan kebaikan itu bisa menular kepada orang yang di sekitar dia. Bukan berarti kemudian kalau seperti itu berarti kita berbuat seperti dia, kumpul dengan mereka berbuat maksiat, ya nanti akhirnya ketika kita kumpul sama mereka ya kita akan tadi akibat buruk dari bergaul dengan orang-orang yang maksiat akan mengenai kita. Jadi bukan niki kebaikan dari kumpulnya orang-orang ahli maksiat dengan orang kafir umpamanya, yang itu menyebabkan orang kafir masuk Islam, itu tidak kemudian menjadikan kita kumpul dengan orang kafir dengan cara yang seperti itu tidak menjadi baik. Enggak, keburukan itu kadang menimbulkan sebuah kebaikan. Ya, ada orang-orang yang ini seperti ini lah, kumpul orang-orang ahli maksiat di dalam kemaksiatan mereka, bukan kok di dalam ketika dalam masa-masa yang mereka tidak dalam maksiat, mungkin dia kumpul untuk mempengaruhi mereka mungkin. Tapi kalau sampai seperti ini saya yakin sudah masuk di sini. Ini beliau nanti kalau seperti ini, saya lebih condong pada pendapat niki saya niki. Wa in qasadahum bidzalik wa kana min ahlihi ila makanihim min ghairi mu'asyaratin wala mukhalatatin fa huwa aidan ma'murun bihi wa mandubun ilaihi min ahlihi wa fi mahallihi. Wa in qasadahum bidzalik, kalau orang tadi yang membuat nasihat tadi bermaksud menuju kepada mereka dengan tujuan memberi nasihat, dan dia wa kana min ahli, dan dia memang termasuk ahli nasihat,
bisa melakukan itu. Mendatangi kemana? Ila makinihim, kepada tempat mereka. Tapi min ghairi muasyaratin, tanpa bergaul rapat. Wala mukhalatin, dan tanpa bercampur ya maksudnya berteman yang intens, berteman yang teman. Fahuwa aidan ma'murun bihi, maka dia juga diperintah untuk melakukan itu. Kamu datangi, gak apa-apa, tapi datangi hanya sekedar untuk memberi nasihat. Kalau bercampur pun hanya sekedar supaya supaya dia merasa diperhatikan masalah rasa ini, tanpa bergaul yang lama sampai kemudian barengi kemaksiatannya. Wah, ini kira repot kalau seperti ini. Ini makmurun bi, maka dia juga diperintah untuk itu, melakukan itu. Datangi mereka supaya berhenti bi. Mandubun ilaih, dan ini adalah sesuatu yang diperintahkan min ahlihi wa fi halihi, dari ahlinya dan di tempatnya. Fa'lam dzalik, maka ketahui itu. Wala yulabbis alaika syaitan, jangan sampai kamu ditalbis, ditipu, ditipu oleh syaitan. Labasa yakni perbuatan buruk tapi dihias-hiasi jadi kayak baik. Wah, aku bisa gini, kok bisa gini. Kamu pasti akan terpengaruh dengan itu. Fa innas sabila wadih, karena jalan itu jelas. Wal haqqu ghairu multabasin bil batil, dan hak tidak akan bercampur dengan perkara batil. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah, annahu yanbaghi laka idza qasadta suhbata ahadin wa musadaqatahu liyakuna jalisan wa anisan wa muawiran ala umuri akhiratika wa dunyaka an tuqaddima qabla aqdi suhbah wa ikhtiyariha husnan nadhari wal ikhtibar wa an tuqaddima husnan nadhari wal ikhtibari wat taftish an ahwali man turidu an tashabahu wa tattakhidahu sadiqan. Tsuma'lam, kemudian ketahui ya, annahu sesungguhnya yambaghi laka, pantas patut sayugianya bagi kamu, idza qasadta suhbata ahadin, ketika kamu bermaksud untuk berteman intens dengan seseorang, wa musadaqatahu, dan pertemanan dengan mereka, liyakuna jalisan, supaya dia menjadi jalis, tempat yang menjadi teman duduk kamu, wa anisan, dan tempat yang selalu menyenangkan kamu, yang menjadi ngaring-ngaring, menjadi menyenangkan kepada kamu, wa muawinan, dan kamu bermaksud dia menjadi penolong yang membantu ala umri akhiratika, atas urusan akhiratmu, urusan akhiratmu wa dunyaka, dan urusan akhir duniamu. Sayugjanya antuqaddima, untuk kamu lakukan qabla aqdi subah, sebelum kamu menjadikan dia teman, wa ikhtiyariha, dan sebelum kamu memilih suhbah, berteman dengan dia, kamu harus mendahulukan, kamu harus lakukan husnan nadhari, yakni kamu pikir dulu, pikir dengan baik, kamu angan-angan dengan baik, wal ikhtibar, dan kamu uji dulu, wat taftish, kamu teliti dulu, an ahwali man turidu, tentang kamu teliti tentang keadaannya orang turidu yang kau kehendaki, antas sabah, untuk kamu jadikan teman, wa tattakhidahu, dan kamu menjadikannya shadiqan, teman dekat. Fa in kana yasluhu lidzalik, kalau memang dia patut untuk dijadikan teman, sahib tahu, kamu jadikan teman dia, ini teman yang selalu kamu akrabi. Wa illa, kalau tidak, ya tarakta, maka kamu tinggalkan. Falaysa kullu ahadin yasluhu lis-suhbati wal mu'asyarah, karena tidak semua orang yasluhu patut lis-suhbati, untuk menjadi teman, wal mu'asyarati, dan untuk bergaul dengannya. Wa rubba suhbatin lam tataqaddam hal khubrah wa husnun nazar ta'udu wahsyatan wa adawatan fi asra'i waqtin,
dan banyak pertemanan, dan kadang-kadang juga pertemanan alam tataqaddam hal khubrah yang tidak didahului dengan penelitian wa husnan nazar dan dipikir dengan baik, ta'udu ini menjadi, dan ini kadang-kadang menjadi wahsyatan, menjadi wahsyah, menjadi gersah, menjadi ketidaktenangan, wa adawatan, dan bahkan menjadi permusuhan fi asrati waktu, dalam waktu yang dekat. Tidak lama akan menjadi seperti itu. Waqad qala hujjatul Islam, dan Imam Ghazali yang disebut-sebut dengan hujjahnya Islam rahimahullahu ta'ala telah berkata, idza aradta suhbata ahadin fara'i fiha khamsa khisal. Ketika kamu menghendaki untuk berteman dekat, untuk menjadikan teman dekat seseorang, maka jagalah, maka lihatlah di dalamnya 5 sifat. Pertama adalah al-aqla, yaitu akalnya, wal khuluqal hasan, dan akhlak yang baik, wassalah, dan kesolehan, wa alla yakuna harisan ala dunya, dan dia teman itu tidak sangat menginginkan dunia, tidak sangat perhatian tentang dunia, wa alla yakuna kadzaban, dan dia tidak seorang yang pembohong. Intaha kalamuhu mukhtasaran. Nah, ini penghentikan Imam Ghazali niki selesai di sini dengan diringkas. Wa huwal ghayatu fi dzalika wal kifayah. Dan ini dalam kalam ini adalah puncak dari dalam masalah niki, dan ini adalah kecukupan, dan ini cukup. Dengan ini cukup sebagai kita cara mencari teman. Tsumma idzan aqdatis suhbah, kemudian ketika sudah telah terjalin pertemanan, wa tammat al mawaddah, dan telah menjadi sempurna, menjadi telah terjadi pertemanan, kecintaan bainaka wa baina sahibika, antara kamu dengan temanmu, faqad tawajjahat alaika hukukun, alaika lahu hukukun la budda laka minal qiyami bihi, maka telah tertuju kepadamu hak-hak untuknya, lahu hukukun, untuknya hak-hak, kewajiban-kewajiban, la budda laka, yang tidak harus laka untukmu, minal qiyami biha, untuk kamu jalankan. Ketika sudah terjadi pertemanan, sudah ada saling senang antara satu dengan yang lain, antara kamu dengan teman kamu, maka telah tertuju kepadamu kewajiban-kewajiban untuk dia yang harus kamu lakukan. Wa illa, kalau itu tidak kamu lakukan, kanatis suhbatu suratan bila haqiqah, maka pertemanan itu hanya sekedar ini bentuknya saja, hanya sekedar siji zahirnya, tanpa ada hakikatnya, tanpa ada kenyataannya, la naf'ah, tidak ada kenyataannya, la naf'ah fiha, tidak ada kemanfaatan di situ, wala ta'ilah laha, dan tidak ada faidahnya. Wa huququs sahabati katsiran, hak-hak pertemanan itu banyak. Wa jumlatuha, cara globalnya adalah antuhibba lahu ma tuhibbu li nafsika minal khair. Kamu suka untuk dia dapatkan apa yang kamu suka kamu dapatkan untuk dirimu dari kebaikan. Kamu menginginkan dia mendapatkan kebaikan yang itu kamu inginkan untuk diri kamu sendiri. Wa antakrahu lahu ma takrahu li nafsika minasyarr, dan kamu tidak menginginkan, kamu benci untuk dia, untuk dia, mengenai dia apa yang kamu benci mengenai kamu, minasyarr, dari keburukan. Wa antun tunazzilahu manzilata nafsika, dan kamu harus mendudukkan dia, menempatkan dia di tempat kamu. Kamu harus mendudukkan dia di tempat kamu. Dalam masalah apa? Fil ihtimami bu umurihi, dalam memperhatikan urusan-urusan dia. Nah, ini kayak kamu memperhatikan urusanmu. Wasa'yu fi masalihi, wasa'yi fi masalihi wa qadai hawajihi, dan berusaha wasa'y, dan usaha dalam hal-hal yang berkemaslahatan dia, yang bermasalah, yang dalam hal-hal yang itu ada kemaslahatan untuk dia, wa qadai hawaijihi, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wasururu bimasarihi,
dan gembira, wasururi dan gembira dengan kegembiraan-kegembiraan dia, wal iktimami bimakarihi dan susah terhadap napa kesusahan-kesusahan dia, wa antajtahida fi idkhali surur alaih, dan kamu berusaha, dan termasuk napa huququs sohbah adalah kamu berusaha fi idkhali surur untuk memasukkan kegembiraan kepadanya, alaihi kepadanya, bikulli wajhin amkanaka dengan segala cara yang kamu bisa lakukan, wa antahfadhahu hadiran wa ghaiban wa hayyan wa mayitan, dan kamu menjaga dia gak ngerasani dan seterusnya, baik dia hadir, dia ada di depanmu, wa ghaiban, dan ketika dia tidak berada di depanmu, ketika ghaib yakni ketika tidak depanmu, wa hayyan, dan kamu jaga dia dalam keadaan hidup, wa mayitan, dan dalam keadaan mati, kamu jaga. Ada yang ngerasani, kamu napa tegur. Wa antuhsinal wafa'a ma ahlihi wa auladihi wa aqaribihi ba'da mamatihi wa fi hayatihi kadzalik. Wa antuhsinal wafa', dan kamu wafa niku napa nuhani napa jenenge niki punya kesetiaan kepadanya, membagusi kesetiaan bersama dengan keluarganya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya setelah kematiannya dan dalam masa-masa hidupnya. Masa hidupnya kamu setia, dan setelah kematiannya juga napa kamu masih setia dengan napa berbuat baik keluarga dan anak-anaknya. Wa antuwasiyahu mimmalika inda hajatihi, dan kamu mencukupi dia, memberi muasah ini kepada dia dari hartamu ketika dia butuh. Wa in athartahu ala nafsika, dan kalau jika engkau mendulukan dia daripada diri kamu sendiri, kana ahsan, miki anda lebih baik, wa afdal, ala mithli ma kana alaihi salafus salih, sesuai dengan seperti apa yang dilakukan, apa yang dulu ditetapi oleh salafus salih rahmatullahi alaihim. Faqad kanat lahum siyarun wa af'alun, benar-benar dulu mereka mempunyai siar, mempunyai sifat terjang, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan ma'aman sahibahum, bersama dengan orang yang menemani mereka, wa asyarahum, dan bersama dengan orang yang mempergauli mereka, mahmudatun, masyurah, yang terpuji, masyurah dan masyur, hatta kana ahaduhum, sampai salah seorang mereka dulu ya'ti mendatangi ila baiti sadiqi, ke rumahnya temannya, fi ghaibatihi, di dalam masa gaib mereka ketika mereka tidak berada, fayakula min ta'amih, kemudian dia makan dari makanannya, dari makanan yang ada di situ. Nah, ini sangat, mereka niku sangat nopo, sangat memberi semuanya. Jadi sampai kemudian mereka ini biasa makan di temannya, karena tahu, bener-bener tahu bahwa temannya ini bener-bener ridho. Ya, orang soleh kok sampai berani makannya orang lain tanpa ono izin, itu artinya apa? Karena bener-bener yakin bahwa temannya ini bener ridho ketika makanannya dimakan. Kan tidak mungkin orang soleh itu wirainya besar, yakni menjauhi barang syubhat itu besar mereka. Bagaimana mereka kok sampai berani makan ke rumahnya temannya, padahal temannya nggak ada? Itu berarti menunjukkan bahwa temannya itu sangat soleh, sehingga apapun diberikan kepada temannya ketika membutuhkan. Sangat seperti itu, sampai sampai kemudian dia berani makan di rumahnya temannya walaupun temannya itu sedang tidak berada di rumah. Wa ya'khudhu mimma ta'ima arat, bahkan dia mengambil dari harta, dari harta bendanya temannya itu apa yang dia kehendaki. Wa kanal akhar yaf'alu dzalika ma'akhi kadzalik, dan yang lain juga melakukan itu bersama dengan saudaranya, melakukan seperti itu juga, mithla dzalik, mithla dzalik. Wa qila li ba'dihim, dan dikatakan kepada sebagian mereka, akhuka ahabbu ilaika am sadiquk, saudaramu ini lebih kamu sukai
daripada kamu am sadiquka, atau teman dekat kamu, teman akrab kamu. Faqala innama uhibbu akhi ay minan nasab idza kana sadiq. Kemudian dia berkata, saya mencintai saudaraku hanyalah, ini saudaraku yakni nasab, saudara kandungku atau saudara, saya mencintai dia hanya karena ketika dia menjadi temanku. Idza kana sadiqi, kalau menjadi tidak temanku ya biasa saja, artinya tidak sampai seperti itu. Wa qala ba'dhum li ba'din, sebagian dari mereka berkata kepada yang lain, wa qala ba'dhum li ba'di man qaddama alaihi hal yudkhilu ahadukum yadahu fi jaybi akhi fa ya'khudhu minhu arad. Wa qala ba'dhum, dan sebagian dari mereka berkata li ba'di man qaddama alaihim, kepada sebagian orang yang datang kepada sebagian orang-orang salaf soleh ini berkata kepada sebagian orang yang datang kepadanya dikandung ini, hal yudkhilu ahadukum, apakah seorang dari kalian memasukkan yadahu tangannya fi jaybi akhihi, di saku temannya, fayakhudhu minhu ma'arad, kemudian dia mengambil dari saku temannya apa yang dia kehendaki. Faqala la, kemudian dia berkata tidak berani, nanti jangan-jangan tidak ridho dia. Faqala lastum idzan bi ikhwan, kalau seperti itu kalian belum menjadi saudara-saudara, yakni saudara-saudara sing tenanan belum. Wa kana rajul minhum yaqumu bi aulati sadiqihi wa ahli ba'da wafatihi. Ini cerita lain. Dan laki-laki dari mereka dulu yaqumu bi aulati sahibi, niki mengurusi, merawat kepada anak-anak temannya, wa ahli dan keluarganya dan istrinya ba'da wafati, setelah kematian temannya itu. Hatta innahum la yafqiduna, sampai mereka anak-anaknya, keluarganya, la yafqiduna, tidak kehilangan, tidak merasa kehilangan min abihim illa wajahu, dari ayahnya illa wajahu, kecuali wajahnya saja. Sampai mereka tidak merasa kehilangan bapaknya kecuali jasadnya saja yang enggak ada. Tapi sebenarnya peran bapaknya niki napa dipenuhi oleh temannya. Wa hikayatuhum fi dzalika katsirah ma'ruf, hikayat mereka tentang itu banyak sekali dan terkenal. Ketika ono sing dadekno napa, ketika musafir 2 orang atau 3 orang, maka disunahno untuk ada menjadi amir, menjadi napa, ana amiri. Orang niku ketika bepergian 2 atau 3 orang bahkan lebih, kudune ana amire, ada pemimpinnya, yang di situ ketika ada apa-apa ya dia yang memutuskan, yang lain kudu taat. Kemana? Ke sini. Nek gak ngono pasti akan niki biasanya orang-orang dulu kalau kiai-kiai kuno niku nek wong tirakat moro ning ndi ngono sendirian aja karena 2 orang. Kalau 2 orang itu nanti yang satu kepingin ini gak jadi ibadah kamu itu, gak jadi tirakat kamu itu. Biasanya kayak ngono. Niku karena tidak ada yang amirnya. Kalau orang niku bisa ketika bepergian itu punya adab-adab Islam, yaitu harus ono amir, ono sing dipimpin dan ngerti adabe. Amir niku adabe nggih demi kemaslahatan umum, tidak mementingkan diri sendiri, dan kemudian yang di anak buahnya ya kudune taat kepada amir, maka ini akan menjadi baik. Nah itu ono harus amir, jika gelem akhirnya ya sudah kamu yang jadi amir, ya sudah jadi amir. Kemudian setelah jadi amir justru dia yang semuanya mengerjakan pekerjaan yang dibutuhkan. Saya amirnya, kamu harus manut sekarang. Kamu ngangkat saya jadi amir, kamu harus manut juga. Orang napa? Dia tidak memerintahkan, justru dia yang memenuhi semua kebutuhan. Kita sudah sepakat, saya yang jadi amir. Amir itu harus ditaati. Kamu diam aja di situ, saya yang melakukan ini, saya melakukan ini. Ini sampai seperti ini, mendahulukan teman. Wa hadza amrun qad wuddi'a minhu min zamanin sabiq. Tapi ini adalah sesuatu qad wuddi'a minhu, telah ditinggalkan
darinya. Hal tersebut telah ditinggalkan min zaman sahabat, mulai zaman dahulu sudah ditinggalkan hal yang seperti ini. Walam yabqa minal ukhuwati fillahi wasadaqah illa suwarun wa rusumun la hasilatata. Dan tidak tersisa dari pertemanan fillah karena Allah, wasadaqah dan persaudaraan karena Allah, pertemanan karena Allah, kecuali hanya bentuknya saja, warusum dan dan sekedar gambar-gambarnya saja, la hasilatata, yang tidak ada hasilnya di bawahnya, yang tidak ada manfaatnya. Waqad asba'al kalama fi syara'itil suhbah wa huquqiha wa adabiha al-imam hujjatul Islam. Dan benar-benar asba'a, telah mengenyangkan, telah membahas dengan tuntas, telah berbicara dengan tuntas tentang fi syara'itil suhbah, tentang syarat-syaratnya pertemanan, wa huquqiha, dalam hak-haknya suhbah, wa adabiha, tentang adab-adabnya suhbah, al-imam hujjatul Islam, itu Imam Hujjatul Islam fi kitab suhbah minal ihya, dalam kitab suhbah dari kitab Ihya. Wa dzakara min dzalika fi bidayatil hidayah, dan beliau menyebutkan dari adab-adab tersebut, dari syarat-syarat tersebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, nubzatan, cuplian yang patut, yang pantas, yang salihah, yang patut. Wa alal jumlah secara global, fa kullu ma yajibu alaika li amatil muslimin minal huquqi aw yustahab fa fi'lu dzalika ma'as sadiqi wal sahibi akatu wujuban wa aktsaruhu istihqaqan. Secara global, setiap hal yang kamu wajib, yang menjadi kewajiban atas kamu untuk seorang Islam secara umum, minal huk, dari hak-haknya mereka, awistahab, atau disunahkan, setiap hal yang diwajibkan atau disunahkan dari kewajiban yang harus kamu lakukan untuk orang muslim secara umum, maka fafi'lu dzalika, maka melakukan itu ma'as-sadiq, bersama temanmu, melakukan itu bersama dengan temanmu, kepada temanmu, wasahib, dan kepada sahib kamu, ini akatu, ini lebih ditekankan wujuban, kewajibannya lebih besar, lebih kuat kewajibannya, wa aktsaru istihqaqan, dan lebih banyak menjadi menjadi haknya, menjadi sama nih, diberi haknya teman kamu. Tsumma innal muslim alal muslimi huquqan katsirah. Kemudian seorang muslim ini mempunyai hak atas orang-orang muslim yang lain, hak-hak katsirah, yang banyak. Muslim mempunyai hak yang banyak atas muslim yang lain. Waqad dzakarna minna tarafan fi risalatil muawanah, dan kami sebutkan di antara itu sedikit di dalam kitab Risalatul Muawanah. Fanzuru in syi'ta, maka lihatlah kitab Risalatul Muawanah kalau kamu hendaki. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, haknya seorang muslim atas muslim yang lain adalah 6. Niki tidak menafikan yang lain ya. Di dalam kitab di dalam usul kita disebutkan dzikr al adatu la yanfiz zaid, bilangan itu tidak menafikan yang lainnya, tidak menafikan tambahan. Ini bukan 6, berarti bukan hanya 6, bukan pasti kemudian 6 yang lain tidak. Ini 6 ini diantara kewajiban orang muslim kepada muslim yang lain. Faqila, maka dijabarkan, mama ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaih, ketika kamu bertemu dengannya maka ucapkan salam kepadanya. Wa idza ta'aka, ketika dia mengundang kamu, fa'ajibhu, maka datangilah undangannya, kabulkanlah, yani datangi ke undangannya. Wa idza stansahaka, ketika dia minta nasihat kepadamu, fansahlahu, nasihatilah kepada dia. Ini istansoha seperti tadi, yakni bukan hanya seperti nasihat, tapi istansoha yakni memberi beri nasihat, mengharapkan kebaikan kamu, fansahlahu, maka berbuat baiklah kepadanya. Wa idza atasa fahamidallah, kalau dia
bersin, kemudian dia memuji kepada Allah, fasyamithu, maka doakan dia dengan kata-kata rahimakallah, rahimakillah. Wa idza marida fa'udhu, ketika dia sakit fa'udhu, kamu tengoklah dia. Wa idza mata fattabi'uhu, ketika dia mati fattabi'uhu, maka ikutilah jenazahnya, ikutilah dia, ikutilah ke kuburan, antarkan ke kuburan. Wa min akati hukukil muslim alal muslim, dan termasuk perkara-perkara yang ditekankan dari hak-haknya seorang muslim al muslim kepada Islam, orang muslim yang lain, adalah an-nasihatu fiddin, adalah nasihat dalam masalah agama. Wal muawanatu alal birri wat taqwa, dan membantu untuk bisa melakukan kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan, saling bantu untuk berbuat kebaikan dan berbuat ketakwaan. Wal hathu, dan mendorong temannya ala taatillah, untuk bertaat kepada Allah Rabbil alamin, wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa min ahamil hukuk, dan termasuk penting-pentingnya kewajiban satrul aurat, menutupi kelemahan, kekurangan. Wa tafrijul kurubat, dan melapangkan, menghilangkan kesusahan-kesusahan. Wal muawanatu fil muhimmat, dan membantu dalam hal-hal yang penting. Wa qada'ul hajat, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya temannya. Wa ighatsatul malhuf, membantu, menolong kepada orang-orang yang kesusahan. Wa nusratul mazlum, membantu orang yang dizalimi dari temanmu. Wa i'anatud dhaif, membantu orang yang lemah. Wa taisiru 'alal mu'sir, memberi kepada orang yang tidak punya, menggampangkan, memudahkan, ya ini maksudnya memberi kepada orang-orang yang tidak punya apa-apa. Wa tauqiru lil kabir, mengagungkan, menghormati kepada orang yang lebih tua. Warahmatul lissaghir, dan termasuk haknya orang muslim adalah rahmat, belas kasihan kepada orang yang kecil. Wa alla yu'dhiya ahadan minal muslimin, dan dia tidak menyakiti seorang pun dari orang-orang muslim. Wala yastakhiffa bihi, dan tidak meremehkan kepada orang muslim. Wala yahtaqirahu, dan tidak menghinanya. Wala yakhdhulahu, dan tidak membiarkannya tanpa pertolongan. Khidlan, nah ini kuno ini kemana nih apa? Yakhdhul mana apa? Ngino, ya. Tapi masa ini khidlan ini di sini karena tadi sudah ada ikhtiqar, istighfaf, ini semuanya meremehkan, merendahkan. Wala yakhdhulahu, dan tidak membiarkan tanpa pertolongan. Ketika dia butuh pertolongan, maka pertolonglah. Kalau kamu tolong, berarti namanya khidlan. Wala yaskharu minhu, wala yaskhar ba'dukum li ba'd, jangan, dan dia tidak menghinanya. Wala yastahzi'u bi, dan tidak menertawakannya. Wa alla yaghusha ahadan minal muslimin, dan dia tidak menipu kepada seorang pun dari muslimin. Wala yahsudahu, dan tidak hasad, tidak iri dengki kepadanya ketika dapat. Wala yahqida alaihi, dan tidak dendam kepadanya. Wala yadhunna bihi su', dan tidak menyangka keburukan kepadanya, kepada temannya, kepada sadiqnya. Wa ayyahtamma bi umuril muslimin, hak-haknya orang muslim pada yang lain, ini masalah muslim ya. Yahtamma bi umuril muslimin, dan dia memperhatikan urusan-urusan muslimin. Wa yafrahu bimasarihim, dan dia gembira. Wa yafraha bimasarihim, dan dia gembira dengan kegembiraan-kegembiraannya orang muslimin. Wa yaghtamma, dan dia susah bima yasuhum, dengan apa yang membuat, yang menyusahkan, yang menyakiti kepada mereka. Niki nek durung dadi musuh gampang, tapi nek kadung benci padahal sama muslim niku wangel. Padahal dosane padha sakjane. Kita niku suudzon dengan
Ya teman pasti lebih dosanya lebih besar, tapi tidak kalah besar dosanya suudzon dengan yang kita anggap musuh, yang kita benci sebenarnya. Ya, sebenarnya bahwa dosanya tetap enggak kalah kecilnya selagi dia mode muslim, apalagi mukmin, apalagi saiki zaman WA seperti ini ki. Subhanallah. Kita itu kadang diberitani jeleknya saja, tidak pernah diberitani tentang kebaikannya. Orang yang di luar kelompok kita tidak gampang memaklumi, tapi kalau dari orang kita sendiri gampang memaklumi, ya ini repot. Sedangkan kita dikabari tentang keburukannya saja, yang dikabarkan kepada kita keburukannya, nggak tahu kalau dia sebenarnya juga ahli sholat. Kadang-kadang kan kita buru-buru itu ahli sholat juga, dia bukan ahli tahajud juga, selalu jamaah terus, selalu melakukan ini, tapi yang disampaikan kepada kita keburukannya yang itu mungkin 1, 2 atau 3 atau 4, yang itu justru malah dibesar-besarkan kepada kita. Nah, makanya kita sering menjadi suudzon kepada mereka. Nah, padahal kalau kita mendekat kepada orang-orang itu, mungkin kita tidak akan seburuk ketika kita ketika jauh seperti ini. Saya itu sering kumpul sama orang-orang orang yang baik-baik ini, ya memang ada buruknya, tapi kemudian teman saya yang satunya karena dia tidak bergaul dengan orang ini, akhirnya yang koyok orang ini sangat budulek, padahal aslinya tidak. Ya hanya 1-2, setiap orang dari kita pasti ada pendapat yang tidak setuju. Saya juga pasti punya pendapat-pendapat yang sampai ada yang gak setuju. Ya, tapi kan ya dilihat karena dengan kumpul dengan saya akhirnya tahu ada keburukan satu, ya pasti masih wajar lah. Ada 1, 2, 3 yang masih wajar. Nah, karena kita hari kenal. Nah, ini seharusnya seorang muslim dengan muslim yang lain itu punya sifat ya suudzonnya dihilangkan. Kalau ada kesalahannya itu dibenarkan. Kalau memang itu membahayakan orang lain, pendapat itu ya ditunjukkan itu saja keburukannya. Bukan berarti orang yang punya pendapat itu sangat buruk, belum tentu. Hajjaj saja yang membunuh orang banyak, Hajjaj yang membunuhi orang banyak, yang kerasnya seperti itu, sahabat berapa yang terbunuh sama Hajjaj. Ada orang yang mimpi kemudian dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala, cuman dihukum setiap kali dia membunuh siapa pasti dihukum dengan dikisos pada iman itu, tapi diampuni sama Allah pada akhirnya. Nah, karena memang ya punya Hajjaj, punya jasa-jasa. Kalau nggak ada Hajjaj mungkin lama ada titik, ada harokat. Itu yang ngarokati, yang nitiki siapa? Hajjaj. Ya, walaupun bukan penciptanya, tapi dialah yang kemudian mengangkatnya dan kemudian menyebar ke seluruh wilayah Islam dengan tulisan, dengan kekuasaannya, sampai kemudian menyebar semuanya. Dia penghafal Al-Quran. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang terkenal bunuh banyak orang itu, diimpikan oleh ada orang yang mimpi dia diampuni sama Allah Subhanahu wa taala karena punya jasa padahal seorang pembunuh, banyak orang yang terbunuh karena dia. Qala wa yafrahu bimasarihim wa yaqtamma bima yasuhum. Maksud haknya orang muslim. Wa ayyuhibba li sa'irihim ma yuhibbu li nafsihi, dan dia menyukai untuk didapatkan kepada orang muslim yang lain ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia senang untuk dia dapatkan. Wa yakrahu lahum, dan dia benci untuk mengenai orang muslim yang lain apa yang dia benci untuk mengenai kepadanya. Waqad qala alaihi salatu wassalam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai salah seorang dari kalian itu senang di akhihi, temannya mendapatkan
ma yuhibbu li nafsi, apa yang dia senang untuk dia dapatkan untuk dirinya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, al muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dah. Seorang muslim terhadap muslim yang lain ini kayak bangunan, sebagian saling menguatkan kepada yang lain. Ini bangunan ketika berdiri sendiri niki ya ora iso napa kuat ketika napa bangunan niku napa niki pondasi dari sini sehingga menjadi persegi 4 umpamane niki kuat, umpamane persegi mau lurut tok gampang roboh, tapi karena ono 4 pilar akhirnya napa jadi kuat. Inilah seorang muslim. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW telah bersabda, man lam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan orang Islam yang lain, falaysa minhum, maka dia tidak termasuk mereka, tidak termasuk golongan al-muslimin. Hadis tadi al muslimu lil muslim kal bunyan, ini muttafaq alaih. Hadis yang kedua, man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum, haditsun muttafaqun alaih. Hadis muttafaq alaih juga dari hadisnya Imam Abi Musa al-Asy'ari. Qala wa qala li salatu wassalam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidak termasuk golongan kami man lam yarham saghirana, orang yang tidak membelas kasihan kepada orang kecil kita, orang yang tidak punya belas kasihan kepada orang kecil dari kita, wa yuwaqqir kabirana, dan tidak menghormati, tidak mengagungkan kabirana, orang tua kita, orang-orang yang tua dari kita, orang-orang yang lebih tua daripada dari kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kita, maka dia tidak termasuk kita, tidak termasuk golongan kita. Hadis malaysa minna man lam yarham saghirana. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi juga hadis man ghasyana falaysa minna, ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Qala wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Bantulah temanmu, beri pertolongan temanmu. Niki nasara niki lebih kepada napa nggih, dalam permusuhan, perangan niki nasr. Kadang wong Jawa niku gak ngerti unsur nih. Kita butuh napa nasr kan nolong. Nah nulung niku nek cara basa Jawa kan ketika kita mengangkat apa tulungi aku kan, yani bantu aku maksudnya basa Jawa napa tulungi. Nah, akhirnya ketika apa jenenge niki, ketika dia ninggone Mekah, ninggone ngomong unsur nih, ketika dia batu bantuan akhirnya unsur nih, ya gak pas. Namanya Sa'id nih, bantu saya. Nabi Musa ada, kalau nasr ini masalah ketika ada permusuhan dengan orang lain, ada peperangan, ini namanya nasr. Akhirnya unsur akhaka dzaliman aw madluman. Apa maknanya? Tolong. Tapi tolong yang maksudnya apa? Tolong untuk mengatasi orang lain, tapi maksudnya gitu. Unsur akhaka dzaliman aw madluman. Bantulah, tolonglah saudaramu baik ketika dia berbuat zalim maupun dizalimi. Ini siarnya orang jahiliyah lahiri. Wong jahiliyah niku pokoke nek dulure pokoke nek napa satu kabilah salah gak salah niki dibela. Dibela dengan cara menzalimi kepada orang lain. Nah, pada saat itu sahabat sudah mendapat didikan Rasulullah, gak boleh membela orang yang salah. Membela dalam artian kemudian apa? Membela apa kezalimannya, gak boleh. Faqala rajulun, kemudian seorang laki-laki bertanya,
nansuruhu idza kana madluman. Kita menolongnya ketika dia dizalimi ya Rasulullah. Fa kaifa nansuruhu zaliman? Bagaimana kita menolongnya dalam keadaan dia berbuat zalim? Qala sallallahu alaihi wasallam tamna'uhu minadz-dzulm. Kamu cara menolongnya adalah mencegah dia dari berbuat zalim. Fadzalika nusratun lahu. Itu adalah membantu dia. Pegang tangannya supaya tidak mengeplaki wong, supaya tidak memukul orang. Halang-halangi dia supaya tidak berbuat zalim kepada orang. Nah, ini seperti ini ki. Kalau sekarang enggak nak pencak silat iki grup iki pokoknya salah enggak salah wis digeruduk pokoknya. Nah, ini enggak benar, ini sudah enggak benar. Mata syiar apa saja. Pondok iki bawa mana ya pokoknya dibuat tuh buat zalim, ya enggak seperti itu. Nah, itu tapi yang ini kesukuan, kekelompokan, asobia seperti ini enggak bisa hilang. Kalau enggak ada gini enggak petek semangat. Ya saya ini seperti itu. Sampai zaman Kanjeng Nabi masih ada grup Ansor, grup Khazraj, grup Aus, grup Muhajirin. Maka manggil ya ala Muhajirin, ya ala Ansar. Ya Sayyidah napa jenenge niki? Perang Hunain. Ketika mereka dalam satu gebrakan kemudian mereka kaget kemudian lari. Ya ala Muhajirin, ya Ansar, ya Muhajirin. Sayyidina Abbas memanggil mereka. Nah, ini masih tetap ada, bukan langsung ya muslimin, enggak seperti itu. Ya sahabat Rasulullah, enggak seperti itu. Manggilnya ya al muhajirin, ya ansar, ya Aus, ya Khazraj, seperti ini. Kalau memang enggak ngono ya kurang semangat. Tapi itu kalau keterlaluan juga akan menjadi menjadi keburukan. Kalau semuanya, apapun itu, kelompok apapun juga. Ini ketika ketika hal yang seperti ini nggih gak bagus. Makanya ketika anak temenmu, ada kelompokmu, saudaramu muslim, bahkan saudara muslim berbuat zalim, ya tolong, gimana? Pegang tangannya sudah supaya tidak berbuat zalim. Wa qala alaihi salatu wassalam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika la tahasadu, jangan saling dengki satu dengan yang lain. Wa la tanajashu, jangan saling berbuat najas. Najas itu istilah untuk menipu temannya, menipu dalam jual beli. Itu apa? Saya benarnya nggak mau beli ini, tapi supaya wong beli ini, maka saya pura-pura beli dengan mahal. Kadang ada kesepakatan saya dengan penjual, tak belilah itu 200, artinya aslinya 150 di depan orang-orang. Ini jenajas supaya orang tertipu. Akhirnya diberi, untuk kamu tak beri 175 saja, padahal aslinya 150. Karena saya tadi beli 200. Nah, ini kejenajas. Jangan sampai menjerumuskan orang dengan cara seperti ini. Dikiaskan yang lain. Tanajas. Itu saudara kamu yang kamu tipu itu muslim, podo muslimi. Wala tabaghadu, jangan saling benci satu dengan yang lain. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Jadi saya enggak gelem ada-depan. Wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd, jangan sampai menjual kalian atas penjualan sebagian yang lain, atas penjualan yang lain. Maksudnya apa? Orang itu mau jual, ono kecocokan mau dijual, kita ngomong, ojo tuku ning nggon aku wae, aku lebih murah. Nah niki wala yabi' ba'dukum ala ba'i ba'd, kecuali kalau orang itu mau ditipu. Kita nolong, ya kita ya bener iku gak sak mau niku sak regane iku. Regane berlipat-lipat. Nek masih wajar, keuntungan masih wajar. Maksudnya ini kan
antara sekian sampai sekian masih wajar, ya jangan kamu tawari, ya tempat saya tak murah, lebih murah. Nah, ini padahal itu saudara kamu sama muslimnya. Niki wala yabi ba'dukum ala ba'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang saling nopo bersaudara. Ada yang maknani wa kunu ibadallahi, hamba-hamba Allah, jadilah kamu sekalian bersaudara. Wa ya ibadallah. Ana maknani wa kunu, jadilah kalian semuanya hamba-hamba Allah yang nopo sama-sama merasa hamba Gusti Allah, saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, muslim itu adalah saudara muslim yang lain. La yadzlimu, dia tidak akan berbuat zalim kepada muslim yang lain. Wala yakhdhuluhu, tidak membiarkan dia tanpa pertolongan. Wala yahqiruhu, tidak meremehkan. Wala yakdzibuhu, dan tidak berkata bohong kepadanya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Wa yushiru, dan beliau beri isyarah biatihi, dengan tangannya, ila sadri, ke dadanya, thalatha marrat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di hati, di dada. Bihasab bimri'in minasyarri ayyahqira akhul muslim. Cukup bagi seseorang sebuah keburukan, ayyahqira, dia menghina, akhahu, merendahkan akhul muslim. Cukup merupakan sebuah keburukan bagi seseorang ketika dia merendahkan, menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Setiap muslim ini haram atas muslim yang lain. Bagi orang muslim, seseorang muslim ini haram atas muslim yang lain. Tidak boleh dimelakukan orang muslim yang lain melanggar kepadanya, damuhu, darahnya, maluhu, atau malu dan hartanya, wa irluhu, dan kehormatannya. Seorang muslim ini haram diganggu darah, harta, dan kehormatannya ke atas orang lain. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melebarkan, menjemberkan dari seorang mukmin kesusahan, kesempitan, min kurabid dunya, dari kesusahan, kesempitan dunia, naffasallahu, maka Allah akan melapangkan darinya untuknya kurbatan, kesusahan, dari kesusahan hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, padahal kita tahu ini kok balasannya mau siji. Kadang kita bertanya, balasannya itu kan berlipat-lipat, dan ini kok hanya satu. Ya karena kesusahan di akhirat itu dengan kesusahan di dunia itu tidak ada apa-apanya. Sangat kecil, berlipat-lipat kesusahan di akhirat itu. Ada orang dia susah, gak bisa makan, kamu beri makan, itu kan kesusahan. Mungkin dia bisa kerja tapi besok makan baru sehari, kan kesusahannya gak makan sehari. Tapi di akhirat kesusahan satu di mahsyar umpamanya, loh, hilang kesusahan mahsyar itu ya sudah sangat nggak bisa dibandingkan kesusahan ini dengan kesusahan yang ada di dunia ini. Maka di sini bukan berarti berarti kesusahan satu berarti nilainya sama dengan kesusahan di akhirat. Tidak, itu kesusahan di akhirat ini adalah berlipat-lipatnya kesusahan yang ada di dunia. Nah, kesusahan satu di akhirat ini nggak bisa disamakan, sangat jauh dengan kesusahan yang ada di dunia. Lah itu kesusahan kecil di dunia kamu hilangkan dari saudara kamu muslim, maka salah satu dari kesusahan-kesusahan di akhirat akan hilang dari kamu. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menggampangkan, memberi kepada orang yang mu'sir itu orang fakir, memberi kepada orang yang fakir,
yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mencukupi, mensugihkan, menggampangkan kepada dia di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi kesalahan, keburukan seorang muslim yang lain, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupinya fid dunya wal akhirah. Jadi ini aurat, jadi keburukan. Ini bukan berarti kemudian ketika orang berbuat salah kemudian kita bela. Tidak seperti itu. Artinya ketika keburukan itu tidak ada hubungan dengan kezaliman kepada orang lain. Kalau ada orang lain nuntut, ya kita tidak boleh ditutup-tutupi kesalahannya, tidak boleh. Ada orang mau menuntut haknya. Nah, ini bukan seperti itu. Ada orang yang berbuat maksiat umpamanya. Berbuat maksiat dia masih ada takut sama Allah, nggak mau kelihatan sama orang lain. Kita nggak usah disebarkan orang yang berbuat maksiat. Pengen berbuat baik kepada dia, nasihati, beri nasihat dia, bukan dengan cara disebarkan. Lah kamu menutupi yang seperti ini. Kamu tidak menyebarkan, kamu tahu ini keburukan dia, tapi kamu tidak menyebarkan keburukan ini, maka Allah akan membalas dengan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala kesalahanmu fid dunya wal akhirah. Di dunia tidak dipermalukan, di akhirat juga tidak permalukan karena diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dihukum berarti kan tidak ditutupi sama Allah. Orang ini kalau dihukum berarti ketahuan, oh ini berarti maksiat ini. Tapi kalau tidak dihukum, ditutup. Bahkan ada orang yang kita tahu orang hadis sing ma'ruf, ada orang yang disebutkan kebaikan-kebaikan, kamu telah buat ini, kamu ini. Dia sudah keringetan dikarenakan dia ini dosaku sing iku kok gak pernah disebut-sebut karo Gusti Allah, keringetan nemen takut sudah ini tinggal keburukan saya. Akhirnya dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, dekatkan sama Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan ini keburukanmu, ini keburukanmu, ini keburukanmu. Tidak dihisap, tidak diperlihatkan. Ketika dihisapkan di mata orang banyak, kamu keburukanmu ini, tapi ini semuanya tak ampuni. Orang yang lain enaknya semuanya, perbuatannya baik semuanya, masih gitu sudah dipanggil mendekat lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, padahal pada saat didekatkan dia diperlihatkan keburukannya, tapi kemudian ini tak tutupi semuanya, tak ampuni semuanya. Kemudian diberikan catatan jenis ini hisabnya. Ini namanya ditutupi sama Allah Subhanahu wa taala, tidak dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah ini dalam keadaan membantu seorang hamba, maka al-abdu selagi hamba tersebut fi auni akhihi, dalam menolong kepada saudaranya. Selagi dia menolong kepada saudaranya, maka Allah niki membantu kepada hamba tersebut. Al-hadis tadi yang pertama tadi niki hadis sahih muttafaq alaih. Hadis yang kedua niki juga hadis Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud. Hadisnya ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, man kana fi hajati akhi kana Allahu fi hajati. Barang siapa yang dalam keadaan memenuhi kebutuhan, hajat kebutuhan dalam memenuhi, barang siapa yang dalam keadaan memenuhi kebutuhan saudaranya, kana Allahu fi hajati, maka Allah ini juga dalam keadaan untuk memenuhi kebutuhannya. Ini hadis ini hanya bahasanya saja yang beda, makanya di sini tidak disebutkan dari mana niki. Man kana fi hajati akhi, ini muttafaq alaih juga, ini muttafaq alaih. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil, dan Allah lah yang ngendikana perkara hak, dan Allah lah yang memberi hidayah
ke jalan yang lurus. Semoga Allah beri hidayah kepada kita, beri taufik kepada kita. Mabahatul muhrikat, wallahu subhanahu wa ta'ala alam, wa nas'alullahu husnul khitam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma, walhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bisir asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.